Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Filiana Anastasia Mangolo. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Manado. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian sel dan fungsi dari bagian-bagian sel tersebut. Di sini saya mengambil contoh sel hewan dan sel tumbuhan. Ini adalah contoh gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Pada gambar tersebut dilengkapi bagian-bagian dari sel-sel tersebut. Pada sel hewan, terdiri dari membran sel, nukleus atau inti sel, sitoplasma, nukleolus atau anak sel, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, dan retikulum endoplasma. Pada sel tumbuhan juga terdapat dinding sel, membran sel, kloroplasma, nukleolus, retikulum endoplasma, nukleus, mitokondria, vakuola, dan badan Golgi. Kita masuk dalam pembahasan mengenai fungsi pada bagian-bagian sel tersebut. Biologi sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional yang menjadi kesatuan hereditas yang dalam pertumbuhan makhluk hidup. Secara umum terdapat 4 teori yang terkenal mengenai sel, yaitu yang pertama menurut Matthias Jacobs Claydon dan Theodor Schwann, sel merupakan unit struktural makhluk hidup. Yang kedua menurut Max Kulze, sel merupakan unit fungsional makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, menurut Rudolf Virchow, sel merupakan unit pertumbuhan makhluk hidup. Dan yang keempat, menurut Walter Sutton dan Theodore Boveri, sel merupakan unit hereditas makhluk hidup. Fungsi bagian-bagian sel. Secara garis besar, sel dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, membran sel pada hewan atau dinding sel pada tumbuhan. Membran sel merupakan bagian terluar dari sel dan sitoplasma yang berfungsi mengatur pertukaran substansi zat dan melindungi bagian dalam sel. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel yang berfungsi pertama, melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam. Yang kedua, memperkokoh sel. Yang ketiga, mencegah agar sel tidak pecah. Dan yang keempat, menjadi tempat berpindahnya air dan mineral. Kemudian bagian sel yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma merupakan massa protoplasma yang terletak di bagian dalam sel di antara membran sel dan nukleus. Sitoplasma terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau ektoplasma dan bagian dalam endoplasma. Sitoplasma dapat berbentuk cair atau gel dan berperan penting dalam transportasi zat makanan. Kemudian bagian sel yang ketiga, inti sel atau nukleus, merupakan salah satu organel terbesar yang dilindungi oleh membran nukleus dan di dalamnya terdapat nukleolus atau anak sel. Nukleus berfungsi sebagai pertama, pusat pengatur seluruh kegiatan sel. Yang kedua, mengendalikan reproduksi sel. Yang ketiga, mengatur sintesis protein. Inti sel atau nukleus terdiri dari 3 bagian utama, yaitu membran inti, nukleolus, dan nukleoplasma. Fungsi organel-organel sel. Organel adalah bagian atau organ di dalam sel yang memiliki fungsi tertentu. Berikut beberapa fungsi dari organel-organel sel. Yang pertama, retikulum endoplasma. Merupakan organel yang berbentuk saluran-saluran yang terhubung dengan inti. Retikulum endoplasma terdiri dari 2 jenis, yaitu
retikulum endoplasma halus yang tidak mengandung ribosom, dan retikulum endoplasma kasar yang merupakan tempat menempelnya ribosom. Retikulum endoplasma memiliki fungsi yang pertama, berperan dalam transport zat, dan yang kedua, tempat menempelnya ribosom. Organel yang kedua, mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang berbentuk kapsul dengan saluran lekuk pendek di bagian dalamnya. Mitokondria memiliki fungsi yang pertama untuk respirasi sel, dan yang kedua pusat pembangkit tenaga. Organel yang ketiga, badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel yang berbentuk bulatan yang memiliki fungsi pertama, berperan penting dalam sekresi zat. Yang kedua, sintesis lisosom. Yang ketiga, mengangkut dan mengubah materi zat secara kimia. Yang keempat, membentuk kantung pembungkus zat yang akan dikeluarkan. Yang kelima, membentuk membran plasma. Yang keenam, membentuk dinding sel atau pektin, selulosa, dan hemiselulosa. Dan fungsi yang terakhir, membentuk akrosom pada sperma, kuning telur, dan lisosom. Fungsi organel sel selanjutnya. Organel yang keempat, lisosom. Organel ini adalah organel yang banyak ditemukan dalam sel-sel yang berperan penting dalam imunitas seperti leukosit dan limfosit. Lisosom memiliki fungsi yang pertama, mencerna zat-zat yang belum dapat diurai. Yang kedua, menghancurkan bagian sel yang tidak berguna lagi. Yang ketiga, mencerna makanan cadangan di saat kekurangan. Yang keempat, merupakan tempat pembentukan enzim pencernaan. Yang kelima, menetralkan zat yang menyebabkan kanker atau karsinogen. Organel yang kelima, vakuola. Vakuola umumnya ditemui pada sel tumbuhan. Vakuola merupakan organel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, sekaligus menyimpan zat-zat yang akan diekskresikan. Organel selanjutnya, nukleolus, atau yang disebut dengan anak inti. Nukleolus merupakan organel yang berfungsi untuk mensintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. Fungsi lainnya adalah untuk membentuk ribosom dan terlibat dalam proses sintesis protein. Dan organel yang terakhir adalah kloroplasma atau kloroplas. Adalah satu organel di dalam sel tumbuhan. Kloroplas banyak terdapat pada sel daun. Di dalam kloroplas terdapat pigmen yang disebut klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai katalis proses fotosintesis. Kloroplas berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis yang menghasilkan makanan pada tanaman. Dengan merubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Nah, demikianlah penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan mengenai sel hewan dan sel tumbuhan beserta dengan fungsi-fungsinya. Sekiranya penjelasan yang saya sampaikan boleh berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.